Karena dukungan ini penting banget buat kedua belah tim tentunya supaya mereka jauh lebih semangat nantinya di area Land of Dawn. Oke, kita masih menunggu bagaimana kesiapan para player. Pastinya mereka juga udah lama solo Dika juga. Dan sekarang waktunya kita akan terbang menuju ke Land of Dawn. Terlihat sudah seluruh player dari masing-masing tim. Let's go. Yes, udah ada persebaran dari beberapa hero dari kedua belah tim di masing-masing laning phase tentunya. Dan bahkan kita bisa lihat juga Ercan sudah mulai mendapatkan dan memakan sedikit damage. Sisi lain Dede Bocang udah ada item Kupa mengarah ke area Melissa. Dan dari kedua belah jungle-nya pun fokus untuk berkutat di area purple dan juga orange buff mereka terlebih dahulu. Ya ini kalau dari sisi marksman mereka sama-sama summoner ya. Yang satu boneka kudu, satunya kan si Kupa gitu. Cuman ini bakal jadi makanan sih kepada seorang Dede Bocang karena ingat balik lagi ke non hero unit yang kayak Kupa terus kayak Vexana yang bagian kayak arwah-arwahnya itu bakal ngedeal damage lebih banyak. Yap, dari Melissa. Waduh, itu nyeri juga barusan kena ke Bubu. Waduh, coba panik dan juga langsung mundur. Tapi Ercan di tengah belum level 2. Kyle terus dikawal. Sementara kalau dari area gold lane-nya masih adem ayem sejauh ini. Adem ayem enggak? Mereka sama-sama punya jarak yang cukup juga untuk memberikan gangguan terhadap lawan yang berada di lane yang sama. Yang satu punya Voodoo dari My As Onlu-nya, yang satu punya Guguk. Kupanya. Punya Kupa dan kita akan lihat tentunya sejauh ini menit pertama udah mulai berjalan, masih belum ada first blood like game yang pertama tentunya. Turtle akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi dari kedua belah tim, coba untuk buying time terlebih dahulu khususnya dari kedua belah jungler. Dari OP dan juga Kings juga sama-sama coba untuk ngamanin possibility yang jungle yang bisa mereka amankan. Dan bahkan dari sini kita bisa lihat juga di mana dari sisi Bubu udah mulai coba untuk pelelang buana. Mountain Checker dibuka begitu saja untuk melihat di mana posisi dari keberadaan anak-anak OP Esports Team. Oke, turtle camp-nya sudah terlihat. Dari turtle-nya sudah ada di area tersebut. Dan juga beberapa pemain Kings mereka udah set up terlebih dahulu. Tapi Ozzy N1-nya masuk ke dalam zona yang cukup tidak baik. Ada Shogun yang langsung aja mulai memberikan sebuah efek. Tapi malah dirinya langsung terkena damage begitu banyak. Lompat ke arah yang berbeda. Shogunnya belum ada satu orang pun lagi yang bisa dilompati. Tapi Crusher-nya mau pergi ke arah mana. Crusher berhasil dirapatkan. Bahkan untuk kali ini Shogunnya langsung ditukar 1 untuk 1. Dari masing-masing XP laner yang ada dari kedua tim ini. Dan Turtle-nya pun belum tercolek. Belum menjadi milik siapapun sejauh ini. Yes, setengah dari HP Turtle udah berhasil dikikis oleh anak-anak Kings Esports. Tapi OP Esports Segment gak mau mundur ke belakang. Tapi dari sisi K-Dotnya masih bisa memecah karena Retribution membuat dari sisi Turtle jatuh ke tangan mereka. Meanwhile di area bottom lane Dede Bocang udah mulai coba untuk mundur ke belakang karena Ace on You udah mulai dibuka begitu saja seorang Newt. Memukul mundur Dede Bocang mengingat tidak adanya Kupa. Dede Bocang agak sedikit squishy juga dan mudah dan rentan sekali untuk ditumbangkan oleh Newt di area bottom lane. Tapi udah mulai diberikan serangan balik di mana dari si Newtnya masih bisa bertahan tentunya karena masih ada Go Away juga. Mountain Checker dibuka untuk kembali melihat di mana keberadaan dari anak-anak OP Esports. Weh, udah terlihat namun dengan satu trapnya membuat posisi dari pemain-pemain Kings yang ingin ngeharas balik ke arah God Laner yang dimiliki oleh OP ketahuan. Harus putar balik, tidak bisa memaksakan kembali. Yes, benar sekali tentunya. Dan juga ini ada buat teman-teman di rumah yang pengen nobar MPL di Chain Police, boleh banget beli tiket sekarang dengan scan QR code yang ada di layar handphone kalian. Yap. Ini hanya tinggal di scan aja. Lalu di sana nanti jangan lupa untuk membeli Garuda Splash ya teman-teman ya. Salah satu minuman yang sangat-sangat segar sekali. Karena dengan membeli Garuda Splash kalian pun akan mendapatkan diskon tiketnya untuk menonton di Cinepolis. Lala. Kurang nikmat apa lagi coba? Enak banget sih itu. Tapi ada Holy Baptism yang dibuka begitu saja oleh seorang Ercan. Masih bisa di-dial di mana 3 hero dari Kings Esports pun memilih untuk reset mundur ke area belakang. Yep. Oke. Ercan ada di area bawah membantu pergerakan dari Dede Bocang. Udah sama-sama level 6, sama-sama berdua. Namun dari minimap yang kita lihat sekarang dari Pakitonya udah mulai bergerak lagi ke bagian atas. Yang satu talisman pun tadi udah langsung berhasil diamankan. Untuk Yuzongnya mendapatkan sebuah ancaman kah? Tidak, ternyata monster jungle-nya Cipi. Yap, benar sekali. Monster jungle yang menjadi pilihan dari Keido, tapi udah dari sisi Ozzy N1 di sana untuk maju ke area depan. Namun adanya satu buah Demonic Force membuat Ozzy N1 harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Crusher membuka satu buah Black Dragon Form, memukul mundur kalah seorang Keidot. Udah mulai terkikis darahnya. Keidot harus mundur ke belakang. Demonic Force mulai dibuka, tapi Real World Manipulation mampu membungkam nyawa dari seorang Keidot, membuat Keidot pun harus dilahap habis. Tapi kita bisa lihat juga di
di mana dari anak-anak Kings Esports harus mundur ke area belakang, mundur kalang kabut karena nggak mau terlalu overcommit juga. OP prefer untuk reset mundur ke area belakang nih Pak Pulung. Wow, Crusher-nya pede banget loh barusan. Ada berapa orang itu sekitaran dia? Gak Parah. apa-apa, yang penting tujuan gua adalah K-Dot. Yap. Dapat tuh K-Dot. Dan itu worth it. Worth Di it. saat ada jungler yang ditumbangkan, otomatis dengan waktu respon itu bakal membiayakan ke arah creep jungle-nya karena Buang lebih waktu lama. ya? Iya, dari base ditambah lagi dengan nahan dari segi networknya yang dimana OZ1 memang butuh banget yang namanya K-Dot ditumbangkan karena dengan K-Dot ditumbangkan aja satu level udah berbeda loh. Yap. Dengan OZ1. Oke, setidaknya OZN1 ya bisa apa ya, menyusul lah ketertinggalan level dia. Sekarang ada Hansa Strike dan sekarang sama-sama level 8. Kita lihat aja K-Dotnya pergi ke arah mana, masih berada di area mid. Di bawah untuk Bocang sendiri masih dalam keadaan yang sangat-sangat aman sekali. Karena kalau dari minimap kita lihat, rekan-rekannya udah mulai melarikan diri, maju ke bagian depan, mulai menginvasi ke arah defensif yang dimiliki juga oleh pemain Kings. Dan juga Popheus mulai bergerak ke bagian bawah. Kita udah lihat juga nih dari sisi Kings Esports-nya masih belum bisa memberikan serangan balik yang signifikan ke area anak-anak dari OP Esports. Walaupun di menit yang ke-6 sudah mulai berlangsung. Dari kedua belah tim sama-sama memiliki pertahanan yang cukup kuat di area outer turret ya. Walaupun kini pun kita bisa lihat juga Newt-nya udah mulai diamankan gitu saja. Namun masih bisa mundur ke belakang. Distraksi ini diberikan membuat anak-anak OP Esports Simon berhasil mengamankan satu objektif turret yang ada. Udah ada item Kupa, We Are Angry aktif menggigit ke arah seorang Bubu. Namun Bubu masih bisa memakan damage yang diberikan. Setengah dari SP-nya kembali tergigit oleh seorang Dede Bocang. Tapi masih bisa mundur ke area belakang. Yap, tapi barusan Cycling Eagle-nya malah ngedorong Pakito keluar ya. Iya, nggak kena immobilize. Jadinya malah ngasih Makasih pasti kan. Iya, jadi malah ngasih escape mechanism juga untuk OZN1. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat ya, secara teori dari Goldin harusnya Popol Kopa bisa dibilang kurang power loh dibandingkan dengan Melissa. Yep. 150% damage lebih kepada summon unit yang dimana Kopa bakalan cepet banget ditumbangkan. Tapi pergerakan rotasi dari Ercan ini yang benar-benar ngebantu banget di arah gold lane-nya. Di saat ada sedikit pressure langsung aja plating dilakukan dan plating dilakukan, networknya bertambah, dari Bocang pun akhirnya punya kesempatan untuk melawan Youth dan menang di arah bottom lane-nya. Yap, setuju banget sih. Ini dari kesinambungan rotasi dari OP Esports yang membuat Dede Bocangnya berhasil bertahan dan bahkan mengamankan satu objektif turret yang Waduh. ada. 4 loh. Buset, ini 4 oke. Masih ada flicker, dia mundur tapi tidak untuk kontak turretnya CP. Yap, coba untuk diamanin gitu saja distraction dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Dede Bocangnya juga mengambil resiko ya Pak Pulung. Iya. Lebih baik dia flicker lah ya. Yap. Oke, balik ke bagian belakang. Selamat sudah tapi tidak dengan auto turretnya. Shogun kali ini. Oke, OZN1 apakah akan melakukan dash? Tidak ya. Apalagi di depan Pove. Dia prefer untuk mundur aja, tapi yang Gloom-nya udah mulai meletup-letup di arah 3 hero dari Kings Esports. Namun tidak ada wave minion penunjang pergerakan dari kedua belah tim di area mid lane buat mereka prefer untuk mundur. Namun udah ada satu opsi ganking yang terjadi di area Dede Bocang, membuat Dede Bocang seorang diri langsung dilenyapkan begitu saja nyawanya oleh 3 hero dari Kings Esports. Wave minionnya udah mulai didorong begitu saja dengan ada satu Void Crystal yang dibuka oleh satu hero dari Kings Esports, Popolo. Sakit ya. Oke. Itu sakit banget loh karena tubuh Rafaela lewat Pauline lah dia dikeluarkan. Emang damage-nya berasa banget loh. Yap, benar-benar sakit banget, kerasa banget, dan bahkan kini pun OZN1 udah mulai coba untuk ngamanin purple buff-nya. Bubu yang ada di area depannya pun nggak bisa bermain dengan nakal. Satu hero lagi yang coba untuk ngamanin ke area Blood of Despair yaitu K-Dot. Satu lagi kita bisa lihat di mana wave minion kembali dibersihkan dengan sangat baik oleh King supaya center target mereka tidak diamankan begitu saja oleh anak dari OP. Yap. Sejauh ini dari sisi point kill-nya benar-benar apa ya, sama bahkan 2 untuk 2. 2 untuk 2 di menit yang hampir ke 9 loh. Sangat pasif. Wow. Ya tapi dari trade-nya ya kita bisa melihat bahwa 2 turtle diamankan oleh OP sementara 2 turret diamankan oleh Kings Esports. Sebenarnya ada jalan ninja kemenangan bagi teman-teman OP Sportainment itu jatuh di tangannya Shogun. Dimana Shogun kalau misalkan bisa terlalu jauh, wah ini bakal kewalahan. Tapi selama Shogun itu benar-benar di depan sana, ada banyak banget hero yang bisa ke counter. Pertama dari Kyle, Black Shoes-nya itu bakal counter dengan Demonic Force-nya. Yang kedua OZN1 udah pasti, 2 skill-nya itu Dash. Ditambah lagi dengan Crusher, 1 skill-nya Furious Dive itu bakal masuk dan Demonic Force bakalan ke trigger dengan sangat-sangat mudah. Tapi Newt nih, itemnya apa itu tadi? Gila, 3 basic attack loh. Udah bisa numbangin setengah darah dari Ercan. Penasaran Joji? Oke, cuman pinternya adalah tadi dari OP yang ngelihat di atas ataupun beberapa kali tadi kayak ada momen nih pemainnya Kings ini berkumpul mulu di atas nih.
Yep. Inner turret di bottom lane-nya hancur, remuk, Iya. sama sekarang kedudukan. Karena dia bocang. Iya. Yep. Tepat banget. Benar banget, dan Turtle kini udah mulai berubah menjadi Lord. Dari kedua belah tim kini pun udah mulai melakukan encounter di area tersebut, dan bahkan dari sisi Kings punya pun coba untuk mulai memukul mundur pergerakan dari OP Sportainment. Dia udah mulai coba untuk gebukin aja ke area Lordnya kali ini untuk memancing keributan. Crusher sudah mulai menampakkan dirinya di area sana, sudah siap untuk membuka Black Dragon Form untuk mengobrak-abrik lane up dari Kings Esports. Tengah dari HP Lord tersisa, akankah di-reset atau diterusin oleh anak dari OP Esports, karena Crusher udah memberikan distraction yang sangat baik dan harus ditumbangkan begitu saja. Bubu maju ke depan, tapi dari Ozzy N1-nya berhasil melakukan secure ke area Lord yang sempat dibuka oleh anak dari Kings Esports. Pengorbanan yang sangat-sangat baik ya. Barusan Blacksus dikeluarkan tapi ada efek immobilize yang dimiliki. Erchan-nya berhasil keluar, satu auto turret di area mid-nya berhasil dihancurkan juga. Berarti Lord-nya dibayar dengan Crusher, dibayar dengan satu auto turret. Ozzy N1-nya punya Malefic Roar sekarang. Yap, itu kompensasi yang bagus tentunya bagi Kings Esports. Tapi buat teman-teman di rumah, lagi-lagi Cipi kasih tahu buat kalian yang gak mau Kasih tahu Cipi. ketinggalan keseruan MPL. Sampai dengan tanggal 24 April langsung scan QR code yang ada di layar handphone kalian sekarang juga. Kasih tahu tuh ya. Tahu. Ada QR code-nya, kalian bisa nge-scan langsung. Lordnya masih dibiarin, tapi di atas ada satu auto turret lagi berhasil dihancurkan. Lordnya berjalan di bagian bawah. Akankah center turretnya juga berhasil diambil? Tapi Pakito seorang diri cukup berani. Ada Shogun juga di depannya. Dengan dua hero seperti ini, akankah mereka mau melakukan sebuah fight terhadap Pakito? Tapi ternyata tidak. Dicuekin begitu aja. Mereka lebih ingin mendapatkan satu center turret di area mid ataupun mempertahankan satu center di area mid pula dari Kings. Nggak tumbang jadinya. Yap, benar sekali. Lord yang pertama pun masih bisa ditahan dengan sangat baik tentunya. Tapi dari OP Esports berhasil mendapatkan advantage dengan satu outer turret lagi yang mereka amankan di area top lane. Di sisi lain, Kings Esports masih bisa mempertahankan center turret mereka dengan sangat baik. Walaupun di sana kupanya udah benar gemes banget sih kayaknya. Dipaksa. Tanpa wave minion gue bisa, tapi masih nggak mau terlalu di overcommit juga karena ada Shogun di depan sana, Pak Pulung. Oke, mulai ada setup seperti ya dari Kings. Mulai maju perlahan, Erchan-nya belum mendapatkan siapapun yang ada di bagian depannya. Tapi ternyata tadi keluar sudah dari rumputan. Coba lihat dari minimap. Mainnya udah bergerombol kayak gitu loh Kings loh. Ini sebenarnya Kings dari tadi pengen team fight, tapi nggak dikasih. Oke, Crusher, Black Iya, Dragon Form. balik lagi dengan Shogun. Yep. Di mana tim fight dilakukan, udah fix kekalahan untuk teman-teman dari OP Sportainment. Banyak sekali dash yang mereka miliki. So, bermainnya benar-benar tinggal strat aja ini. Nggak bermain ke arah segi dari hero power, tapi lebih ke arah objektif. Tapi yang masih diungguli oleh Kings itu Sakit di daerah banget, waduh. tengahnya. Ya ampun, Waduh. sakit banget itu Melisanya. Ya ampun, rontok serontok-rontoknya. Darah yang dimiliki oleh Yuzong. Tapi 4 player yang dimiliki oleh OP lainnya berada di bagian atas loh. Mereka harus cepat kembali lagi ke area defensifnya sebelum ada serangan yang dilakukan lagi oleh Kings. Karena Kings bisa aja nih, apalagi Melisa memanfaatkan momen ini terus menerus mendapatkan satu inner turret lagi, tapi tidak. Dia lebih memilih mundur. Yap, benar sekali. Dan bahkan kita bisa lihat juga Melisa benar-benar memanfaatkan keadaan di mana teman-temannya memberikan distraction 4 hero-nya. Dia berhasil ngamanin satu objektif turret yang tersisa di area bawah tanpa adanya penjagaan dari anak-anak OP Esportainment. Wah, menarik sih. Ini balik lagi ke center turret ya. Kalau misalkan center turret Kings hilang, ini bakal rugi banget bagi mereka. Karena kenapa? Mereka punya mage yang grounding. Mereka punya Yves dengan reward manipulation-nya. Selama di arah mid lane turret itu masih ada, ya udah itu bakal jadi defensive maneuver yang sangat-sangat baik juga untuk teman-teman dari Kings Esports. Seakan-akan OP ingin mencoba untuk nge-push ke arah mid lane-nya ya susah banget. Apalagi dengan posisi sekarang di mana network walaupun kita bisa bilang bahwa ada satu turret lebih bagi Kings, network itu sama. Jadi tinggal masalah bagaimana pendekatan dari kedua belah tim. Kingsnya pengennya team fight, OP pengennya push turret aja. Oke. Ini ada, coba lihat tuh, ada setup yang udah dikeluarkan. Blood plotnya akan nembak ke arah mana? Ke arah minion terlebih dahulu bersama dengan Melisa. Tapi di arah yang lain dari Lordnya udah mulai ke reset Ozzy N1. Tapi tidak terjadi reset terhadap Lordnya. Mulai bergerak ke arah Erchan lagi. Sementara untuk Bubu yang maju perlahan ke bagian depan langsung ditumbuk begitu aja. Mungkin Cycling Eagle saat lagi akan langsung dikeluarkannya saja dari Shogun. Belum melakukan damage force, sedikit lagi epic dari Lordnya. Hanya ada 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Tapi di selatan Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Popil, menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari
King. Sementara mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja, bahkan dari clusternya juga langsung dihancurkan. Akan langsung dilompati cara terus-menerus. Shogunnya akan tidak ada yang sangat-sangat bisa untuk cepat bisa men-take down ke arah dari Popheus. Ini kayak tadi sih di mereka dari Kings Esports ngamanin ke area Lordnya nggak ke reset, tapi bedanya Kings Esports yang berhasil ngamanin Lord tersebut dan juga berhasil ngamanin satu objektif turret. Jadi OP Esports nggak dapat kompensasi apapun dari kehilangan Lord. Kini Lordnya udah mulai berjalan di area top lane dan bahkan dari sisi Kings Esports sendiri udah mulai coba untuk manage wave mininya, nggak lupa untuk melakukan eksploitasi juga terhadap jungle pattern dari OZN1 tentunya. Wah, sulit nih. OP untuk high groundnya oke Kyle. Sementara dari Kings mereka punya Yif, nikmat banget sih ini. Hanya tinggal menunggu aja Lordnya masuk, lalu semua serangan yang mungkin akan langsung dilakukan karena Lordnya akan langsung nabrak ke arah satu Vestar yang ada di area top lane. Untuk Dede Bocangnya seorang diri masih menahan juga, belum udah ada serangan-serangan ataupun bantuan yang akan dikeluarkan juga oleh rekannya. Tapi My Eyes on You, Fallinnya sakit banget. Siapapun yang mendekat mendapatkan damage yang begitu mematikan hingga membuat mereka tidak bisa terlalu lama untuk berada di bagian depan. Sementara dari bagian belakang ada Popheus yang akan bisa menjadi eksekutor dan barusan dengan adanya pergerakan lewat Holy Baptism berhasil memberikan efek terhadap satu orang. Namun dirinya masih bisa selamat dengan ada Immortal yang pecah. Crusher masih bisa kabur dengan ada satu Black Dragon Form. Dan di tempat yang berbeda, hilang sudah Isansinnya untuk go away menyelamatkan pergerakan Melissa. Dan juga keras untuk kali ini akan mengejar tapi ternyata tidak dengan ada satu Guiding Wind. Dipanggil sudah Popheus ya. Yap. Satu jab loh tadi. Hilang 70% darinya Melissa. Langsung WON dia tadi nyalain. Kaget ya Pak? Iya dicampur go away dan juga WON. Makanya masih bisa survive. Kalau nggak ada udah bakal tumbang itu di tangan Pak itu. Buset, Kyle-nya dengan Black Shoes bisa aja nge-trigger ke arah dari Demonic Force, tidak mau. Yap, nggak mau terlalu overcommit juga tentunya dari OP Esports juga benar-benar gemes banget mengingat dari sisi Kings Esports masih memiliki pertahanan yang baik terhadap center turretnya, namun di menit ke-16 mereka harus kehilangan turret tersebut dan bahkan OZN1 secara cepat langsung begitu saja mengamankan ke area purple buff dari K-Dot di menit ke-16 kali ini. Bubu sejauh ini udah coba untuk kembali melakukan observasi mengamati di mana keberadaan hero-hero dari OP Esports Diamond di menit ke-16, tapi dari sisi item pantesan Windtalker di HE khusus Berserker Fury malah pikir lo udah nembus semua ini. Goldnya sudah 1000 loh yang dipegang sama God lane-nya teman-teman dari Kings. Dan bahkan bisa kita lihat bahwa dari sisi Yisun Shin ya, ini masih kurang satu item lagi yaitu Maleficor. So dari segi damage fisikal teman-teman Kings ini udah bener-bener sakit banget. Yang harus dilihat adalah Popol Kupa yang masih belum mengamankan Wind of Nature. Padahal dengan segi damage seperti ini fisikalnya ini bakal jadi item wajib banget loh. Mengingat apalagi Melissa punya 150% damage ke arah Kupanya. Dan di lain sisi kita bisa melihat bahwa Yuzong tanpa adanya Bloodlust X lebih ke arah Radiant Armor dan juga Dominance of Ice. Menurut mata Niyazoji dengan posisi seperti ini Blade Armor dan juga Antiquiras bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk bisa merusuk ke depan tapi durability-nya tetap mantap. Waduh, nabrak lagi tuh Cycling Eagle. Coba ke depan Demonic Force-nya kali ini ke trigger. Holy Baptism-nya sedikit lagi yang tidak bisa. Dan juga Matilda berhasil langsung didapatkan. Tapi Shogun-nya terkurung seorang diri. Double kill juga berhasil langsung dihancurkan. Melissa-nya langsung menghilang. Berarti tidak ada damage dealer utama lagi dimiliki oleh pemain dari Kings. Udah ada 4 player. Hanya ada Melagris seorang diri. Dan ini bisa aja menjadi one strike push. Untuk OP Esports Diamond bisa mendapatkan di game yang keduanya. Sebuah setup yang cukup salah tadi dilakukan oleh pemain dari Kings. Hingga mengakibatkan mereka ingin bermain all out. Tapi malah hampir wipe out. Holy Baptism dibuka begitu saja dan bahkan Yip harus tumbang. Wipe out. It will be disaster karena 2-0 it's real untuk OP Esports untuk yang kedua kalinya. Dan OP Esports take the game yang kedua kali ini. Wow. Congratulations OP. Wow, keren banget. 2-0 untuk yang kedua kalinya tentunya ya. Mereka benar-benar meta penggaris sih tadi langsung. Itu team fight pinter banget sumpah. Crusher-nya maju, di belakang ada Popol yang free hit, Crusher-nya jadi samsak. Perkara apa Pak? Holy Baptism kena satu kecamatan masalahnya. Berat. Ada Pove ke cancel di situ, lalu ada lagi tadi di arah Matildanya kena juga. Iya, cuman di tempat lain juga di belakang juga lagi pada. Nah, itu dia di belakangnya itu sebenarnya ada Melissa. Iya. Melissa